Oke, selamat datang di akun Revol Official Channel. Apakah kamu pernah mendengar istilah program pemerintah 100 hari pertama? Janji kampanye 100 hari pertama? Ya, kamu tepat sekali. 100 hari pertama selalu menjadi cara paling efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa kepemimpinan baru siap untuk bekerja. Kata program 100 hari pertama sering kamu dengar pada saat kampanye publik dan juga 100 hari setelah pemimpin baru itu dilantik. Pada 25 Februari lalu, Mahyaldi dan Audi Joinaldi telah dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat. Dalam acara pelantikan itu, pasangan ini mengucapkan janji kerja yang akan mereka lakukan dalam 100 hari pertamanya. Pada dasarnya, janji itu sama dengan apa yang telah mereka ucapkan dalam debat kandidat pada 3 November 2020. Kami dari Revol Institute telah merangkum sejumlah janji tersebut. Kita tentu ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Barat. Program 100 hari pasca mereka dilantik ini merupakan kesempatan untuk meyakinkan kembali masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Jika kami terpilih menjadi gubernur wakil gubernur Sumatera Barat, ada 4 hal yang akan kami lakukan dalam 100 hari. Yang pertama, merancang dan menuntaskan RPJMD sesuai dengan visi dan misi dan program unggulan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat serta melakukan konsolidasi mengenai anggaran 2021 dan kemudian penanganan COVID dengan 4 langkah: edukasi, kemudian pelaksanaan vaksinasi, isolasi, karantina, dan diagnosis dini, dan kemudian yang keempat, memperbanyak doa dan ibadah. Tentunya dari sektor ekonomi kami juga akan segera melakukan pemulihan, melakukan penguatan UMKM dengan cara memberikan insentif dan membuka akses keuangan perbankan maupun non-perbankan. Kita harap pilkada ini berlangsung damai, aman, tidak memecah persatuan dan kesatuan masyarakat Sumatera Barat. Kurang awak, ingek jokatonan, ampe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk itu bahkan Mahyaldi dan Audi menyusun sebuah buku tentang 100 hari kerja. Sayang, kami tidak mendapatkan jatah buku tersebut. Jika tujuan buku itu memang sebagai sarana sosialisasi, kami menyarankan buku itu disusun juga dalam bentuk PDF dan dapat diunduh secara gratis di internet. Pada Juni ini, masa kepemimpinan Mahyaldi Audi telah berusia 100 hari, usia yang masih muda memang. Lalu bagaimanakah progres realisasi dari keempat janji tersebut? 100 hari pertama senantiasa menjadi salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan pesan pada masyarakat bahwa kepemimpinan baru siap untuk bekerja. Masa-masa itu akan menjadi pijakan awal bagi masa pemerintahannya selanjutnya. Sejumlah pengamat telah memberikan analisanya mengenai 100 hari pertama. Pada satu sisi, isu 100 hari pertama menjadi momen bagi oposisi untuk melancarkan kritikannya. Sedangkan bagi pemerintah, janji 100 hari memang sering diucapkan, apalagi pada saat kampanye ataupun pada masa-masa awal ketika ia dilantik. Tapi mereka juga sering lupa untuk memberitahukannya kepada masyarakat. Istilah 100 hari pertama awalnya muncul pertama kali pada masa Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1933. Kala itu, Amerika Serikat dan dunia mengalami krisis ekonomi yang dikenal dengan masa The Great Depression. Pada saat itu, Franklin Delano Roosevelt mengucapkan rencana besarnya dalam 100 hari pertama. Rencana ini kemudian dikenal dengan nama The New Deal. Setelah 100 hari tersebut, Franklin Delano Roosevelt berhasil menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang gagah dan ia kemudian memperoleh dukungan dari publik. Dengan program The New Deal, pemerintahan Roosevelt berusaha untuk meletakkan fondasi bagi visi misinya untuk mengeluarkan Amerika dari krisis. Kemudian, perbincangan kinerja 100 hari menjadi tren bagi pemerintahan yang baru terbentuk di seluruh dunia. Sebenarnya tidak ada aturan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam 100 hari pertamanya. Tetapi bukankah banyak dari pemerintahan yang baru telah memberikan janji terhadap hal tersebut? Jadi, tidak ada salahnya jika publik ingin tahu tentang bagaimana proses dari realisasi dari rencana yang telah dilontarkan. Dalam kasus di Sumatera Barat, sejumlah pengamat dan media massa telah membicarakan hal ini. Tetapi, bukankah lebih baik jika pemimpin yang telah berjanji itu sendiri ikut memberikan informasi dari kinerja mereka kepada masyarakat? Let's say, jika
keempat program itu berhasil terrealisasi sepenuhnya, itu akan sangat bagus. Namun, jika ada sejumlah poin yang belum terrealisasi, bagaimana seandainya jika masyarakat juga diberitahu? Kami pikir juga tidak ada salahnya. Ini tentu bukan permasalahan hanya citra diri, tetapi lebih kepada mewujudkan pemerintahan yang transparan. Konstituen telah memberikan kepercayaan mereka. Jadi akan sangat keren juga jika pemimpin tersebut membayar kepercayaan tersebut dengan informasi yang transparan. Maka informasi-informasi yang berisi tentang bagaimana sebuah pemerintahan itu telah membayar atau telah menjawab, telah menunaikan janji-janji politiknya pada masa kampanye itu sebaiknya dibuka kepada masyarakat. Janji-janji politik telah disampaikan ke ruang publik. Jadi tidak ada salahnya jika publik ingin mengetahui seberapa besar progres dari janji-janji politik tersebut. Kami dari Revolt Institute mencoba untuk mengajak masyarakat untuk kembali mengingat janji-janji yang telah diberikan oleh pemimpin kita pada masa kampanyenya. Sekian dan terima kasih.